Di bulan Muharram ini kita harus lebih mencintai anak yatim. Di bulan Muharram ini kita harus lebih memperhatikan anak yatim. Kalau kita tidak pernah memperhatikan anak yatim, jangan mimpi kita mau jadi orang sukses tuh, jangan mimpi. Wah, kita mau jadi orang sukses, tapi sama anak yatim nggak peduli, jangan mimpi dah. Itu yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Yang bisa menyempitkan rezeki, usaha susah, ini susah, macam-macam susah. Yang kedua apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kita nggak pernah sedekah. Kita nggak pernah sedekah. Sedekah kepada fuqara dan masakin. Siapakah yang dinamakan fuqara dan masakin? Apakah kita termasuk orang fuqara dan masakin? Masuk gak? Hah? Kita ini kagak masuk golongan fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin ini kata para ulama ahli fikih, orang fuqara, orang fakir ini contoh seandainya dia dalam sehari butuh 5.000. Sehari ini kebutuhan dia 5.000. Tapi penghasilannya cuma 1.500, itu fuqara. Kalau miskin, dia butuh dalam sehari 5.000, tapi penghasilannya 2.500. 2.500. 2.500, ini namanya miskin. Tapi kalau kita nggak golong dari situ, motor kredit 700 per bulan, HP bini, anak 2, apalagi sekarang sekolah pakai HP, udah dikreditin semua anak-anak itu. Satu HP gopek, punya 4 anak, 2 juta sebulan buat HP doang. Belum kuota, token, mobil. Wah, bukan bagian dari fuqara dan masakin itu. Nggak masuk, kita nggak masuk. Ustadz, berarti saya nggak kalau sedekah sama dia nggak dapat pahala? Tetap dapat pahala, tapi keutamaannya beda. Pahalanya beda. Kalau kita sedekah sama dia pahalanya 1, kalau sama fuqara dan masakin dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengatakan di dalam sabdanya, apa kata Nabi Muhammad? As-sadaqah tadfa'ul balaya. Sedekah ini bisa mengangkat dari segala musibah. Semua musibah terangkat gara-gara sedekah. Semua musibah terangkat gara-gara sedekah. Sebab sedekah, bala, musibah, cobaan akan diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'kuluna at-turatsa aklan lamma. Kita selalu memikirkan harta waris. Anak nih, contoh seandainya, maaf nih ya, ada sono, maaf nih, seandainya Nijar, ini bapak gua udah umur 60. Kata Rasulullah, umatnya ini nggak lebih dari 60-70. Wah, bentar lagi mobil hitam jadi milik gua. Selamatin ya, biar buru. Anak itu syariatin aja. Apalagi gua anak tertua. Kalau menurut hukum Islam, sekalipun ibu itu bagian warisan lebih banyak saya. Wah, bentar lagi gua nih. Nabi Muhammad umur 63, bapak gua 61, 2 tahun. Contoh seandainya. Ini pikiran warisan mulu. Warisan terus dipikirin. Warisan. Wah,
Ini bapak gue di kampung sawahnya banyak, sekarang udah batuk-batuk baik, masuk rumah sakit baik, oh bentar lagi nih. Warisan, pokoknya itu warisan. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu memikirkan warisan akan mempersempit rezeki, akan diangkat demi sedikit kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya warisan, yang nggak punya warisan bersyukur ente, karena ente nggak mikirin warisan. Warisan malah suwe. Nggak ada yang direbutin, nggak ada. Ini yang ketiga, jangan sampai ente mikirin warisan. Jangan sampai ente mikirin warisan. Yang keempat apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nih biasanya kita, apalagi saya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai dunia melebihi dari apapun. Dia menjadikan dunia ini dia mengatakan, oh dengan dunia saya bisa melakukan apa saja. Cinta terhadap dunia, sampai lupa dengan anak dan istri, sampai lupa terhadap dengan keluarga, sampai lupa dengan ibadah, sampai lupa macam-macam udah. Cinta terhadap dunia. Orang yang cinta terhadap dunia ini akan menyempitkan rezeki, mengurangi rezeki. Hitung-hitungan secara akal, seandainya dia dagang. Wah, ini gua kalau dagang ayam geprek, Mie ayam. mie ayam dah. Siapa yang ayam? Mie ayam. Ada semua kayaknya di sini yang lengkap. Dirain sama bekas tuh. Seandainya nih, wah ini kalau gua baru buka sejam udah dapat 3 mangkok. Kalau sampai siang 4 jam, 4 kali 3 12 mangkok. Kalau sampai malam sampai 12 jam, wah kaya gue ini. Sampai lupa adzan dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lupa. Bukan lupa, emang sengaja. Ini kalau seandainya orang kata Al-Hamidin dan Minafal bin Salim bin Jindan, kalau ente pengen ngelihat orang yang cinta terhadap dunia, tatkala ada dikumandangkan dia kagak berangkat. Dia mau berangkat, ini kalau gue pergi ntar pelanggan gue kabur. Kalau gue pergi, ntar udah. Pikiran macam-macam. Takut kehilangan cuman gara-gara 10.000. Udah dikasih dia mau gitu. Gara-gara duit 10.000 hilang semuanya. Cinta terhadap dunia. Dan kata Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi Muhammad? Hubbud dunya ra'sun kullul khati'ah. Cinta terhadap dunia ini pangkal dari segala musibah dan kesalahan. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan dunia, pasti ada aja itu musibah, nggak bakal putus-putus. Para aslaf kita, para ulama-ulama kita, mereka mengatakan, janganlah kalian meletakkan dunia di dalam hati, letakkanlah dunia di telapak tangan. Karena apa? Karena sesuatu yang diletakkan di dalam hati tatkala hilang akan mendapatkan rasa sakit. Ya enggak? Sesuatu yang diletakkan di dalam hati kalau hilang sakit. Kayak cinta ente. Parah Cit, putus parah. Makanya jangan kita menaruh sesuatu apapun di dalam hati melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Ini mohon maaf, sekalipun suami istri. Suami jangan meletakkan cinta kepada istri dalam hati. Karena apa? Karena kalau kehilangan udah kayak dapat udah.
Seharusnya yang terletak dalam hati ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang kita suami istri ini wajib saling mencintai. Tapi mencintai ini jangan sampai kita melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ente kalau mau cari istri, ya, kalau mau cari istri, ente katakan, ente lebih cinta saya apa Allah? Tuh, Gus. Ini yang tahun depan dia nih. Suara gue itu. Bisikan kami. Kalau istri ente bilang, saya lebih mencintai abang, jangan jadi dia. Jangan. Bohong Jit dengerin tuh. Begitu ditipu cewek bisa gitu. Karena seorang istri yang di dalam hatinya lebih cinta kepada Allah daripada suaminya, tatkala seorang suami melakukan suatu ibadah nggak bakal dilarang-larang sama istri. Mau ngaji, kayak mau sholawatan, mau tawasulan kemana aja nggak bakal dilarang. Tapi kalau seorang istri yang cintanya kepada suami, mau ngaji, lu ngaji bang, dapat apaan sih lu? Beras kagak dapet, duit kagak dapet, yang ada patungan lagi beli majelis. Tuker tambah. Ngaji mulu, bu beras kagak lu pulang. Besek ora. Ini istri yang cinta kepada suami doang, kagak cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau istri yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bilang sama istrinya, Neng, saya mau cari besek. Saya mau ngaji dulu ya. Iya bang. Lomba bisa. Mau besek. Enggak usah pulang. Ini keluarnya sholawatan, tawasulan. Lu tawasulan apa sih lu dapat? Ninggalin gua mulu tiap malam. Emang edit? Ada tamu dulu. Ada semua. Komplit di sini. Komplit di sini ya. Ada semua emang. Iya sih bang, bener. Berarti kalau seandainya ada seorang istri yang seperti ini, menandakan hatinya cinta kepada dunia. Suami ini kan dunia. Suami ini dunia. Sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang memiliki keabadian. Yang memiliki keabadian adalah cinta. Yang memiliki keabadian adalah cinta. Cinta yang seperti apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta kepada makhluk akan sirna. Sekalipun seandainya nih si Rizky ntar nikah, Rizky nikah, bilang sama bininya, Neng, abang mah cinta sehidup semati. Bohong. Bini lu mati pasti nyari lagi lu. Belum kan mati, udah nyari. Sabar malam di dua di sawer. Belum mati belum, udah nyari lagi be. Masih ada be. Makanya nanti kalau nyari istri yang cintanya itu lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada diri kita. Karena seseorang yang memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang istri tidak akan berani untuk berkhianat dan durhaka kepada suami. Gak bakal berani. Dan inilah empat perkara yang bisa menutup rezeki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut sedikit demi sedikit kenikmatan diri kita dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kenikmatan yang abadi tatkala mereka menyayangi anak yatim, menyantuni anak yatim, peduli kepada anak yatim. Dan bahkan kata Nabi Muhammad SAW, cuma ada 2 amalan yang bisa dekat denganku, kata Nabi Muhammad. 2 amalan doang.
Kagak banyak amalannya kalau kita pengen dekat sama Nabi nanti di hari kiamat. Nggak perlu banyak-banyak, dua aja, dua. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Perkara yang pertama yang bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bahkan diri kita paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, yaitu yang pertama, peduli dan sayang terhadap anak yatim. Peduli dan sayang terhadap anak yatim. Makanya coba ente lihat orang-orang yang selalu menyantui anak yatim, ada yang pernah belangsak nggak? Bangkrut? Nggak ada. Karena Nabi Muhammad SAW yang menjaminnya. Tatkala Nabi Muhammad yang menjamin dan Nabi Muhammad meminta kepada Allah, tatkala Nabi Muhammad meminta pasti tidak ada penolakan di antara Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma beli permen, yang penting kita ngasih gembira, senang sama hati anak yatim. Kasih senang aja, kasih senang. Nabi Muhammad pun senang. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti hati anak yatim, dia pun menyakiti hatiku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang menyenangi hati anak yatim, dia pun sudah menyenangi hatiku. Kenapa Nabi Muhammad SAW begitu peduli kepada anak yatim? Karena Nabi Muhammad pun sebagai anak yatim piatu. Beliau merasakan betapa beratnya betapa beratnya hidup tanpa ada orang tua. Betapa beratnya beliau hidup tanpa orang tua, tanpa ada dukungan orang tua, tanpa ada pembelaan dari orang tua. Berat. Karena mengapa? Jadi Nabi Muhammad SAW sangat peduli terhadap anak yatim. Kita kalau ada di lingkungan kita ada anak yatim ini, kita nggak bisa ngasih setiap hari. Yang penting kita kasih senang aja, kasih senang. Beliin apa sih? Balon terbang, tiup balon aja. Yang penting dia senang, hatinya senang, udah cukup. Nggak mesti kita ngasih duit ratusan ribu. Yang penting kita membuat hati senang hati anak yatim, peduli terhadap anak yatim. Apalagi kita bisa nyampe mondokin itu bocah. Ayo dulu pondok, gue biayain dah di pondok. Ini luar biasa. Dia jadi orang hebat, dia ilmunya manfaat, kita meninggal dunia dapat pahala. Pahalanya double. Menyenangkan hatinya dan pahala dari ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia dapati, ilmu yang barakah yang dia mendapatkan hasil di dalam belajar. Yang kedua, apa kata Nabi Muhammad yang bisa mendekatkan diri kita kepada diri Nabi Muhammad? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Berbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat. Karena sholawat ini adalah pintu dari segala apapun yang Allah miliki. Kalau kita pengen masuk pintu rahmat Allah, perbanyak sholawat. Kalau kita pengen masuk pintu ampunan Allah, perbanyak sholawat. Kata Imam Ali karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala 10 kebaikan, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat. Ini satu kali salawat. Dan bahkan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, dia akan masuk surga bersamaku. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pun pernah mengatakan, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, aku yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Sayyidina Umar bin Khattab yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berbanyak sholawat. Gak ada ruginya kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan para aslaf kita, para ulama-ulama kita, mereka seperti mereka ini gak menganjurkan kita buat sholat ribuan rakaat tiap malam, kagak.
Ya, mereka nggak selalu menganjurkan kita untuk khatam setiap hari Al-Quran, juga kagak. Mereka juga nggak memerintahkan kita buat sedekah puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, enggak. Nasihat mereka selalu apa? Perbanyak sholawat, itu doang. Sholawat, sholawat jangan sampai ditinggalkan. Dalam satu hari satu malamnya sampai ditinggalkan kita sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.